Ya, terima kasih Mas Mizan. Bapak Ibu yang hadir di sini, terutama para narasumber yang saya hormati. Mungkin kita kembali dulu kepada para audiens. Mungkin audiens ada yang ingin ditanyakan, monggo. Oke, saya persilakan Mas Arif Rohman untuk kemudian meng-unmute, ya, unmute dan silakan bertanya Mas Arif Rohman. Monggo. Ya, terima kasih Ibu Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, terdengar? Ya, mohon memperkenalkan diri Mas Arif. Ya, saya kuliah di mana atau mahasiswa? Ya, saat ini saya masih mahasiswa di University of Leeds. Saya ingin bertanya tadi terkait dengan paparannya sangat luar biasa. Saya mendapatkan banyak sekali. Kebetulan sekarang sedang S3-nya di bidang kebencanaan juga. Sangat banyak materi yang saya dapatkan hari ini. Tapi ada yang menarik terkait dengan RUU yang baru ini, terkait dengan pendanaan yang tadi ada usulan 2% wajib dianggarkan seperti itu. Nah, ingin saya tanyakan terkait dengan masalah penganggaran ini adalah siapakah yang bisa mengontrol? Apakah BNPB langsung bisa memaksa gitu mengontrol bahwa slot 2% ini harus ada, kemudian pelaksanaan sampai pelaksanaannya pun bisa dikontrol oleh BNPB seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi di pembahasan juga oleh beberapa narasumber disebutkan terkait dengan riset. Nah, di bidang riset ini, bagaimana RUU yang baru ini nanti bisa memayungi periset-periset, baik dosen, peneliti, dan masyarakat luas, terkait dengan mitigasi bencana ataupun informasi terkait kebencanaan itu. Karena dulu, beberapa tahun lalu, sebelum tsunami di Tangerang dan ke arah Lampung, itu BPPT, peneliti BPPT merilis hasil penelitian bahwa akan ada potensi, waktu itu kalau nggak salah 7 meter atau berapa gitu, yang kemudian viral, kemudian malah dipolisikan gitu. Nah, tidak berapa lama kemudian terjadi tsunami yang menelan korban jiwa. Nah, sejauh mana nanti RUU ini bisa melindungi hak peneliti yang mempublikasi atau istilahnya menginformasikan terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah nasional maupun pemerintah pusat bahwa ada ancaman bahaya di situ. Seperti itu. Mungkin dua hal itu. Terima kasih Mas Rohman. Kita kumpulkan mau langsung dijawab atau kita kumpulkan 3 pertanyaan, Mas Mizan? Baiknya? Kita kumpulkan 3 penanya. Oke. Silakan setelah Mas Arif Rohman ada Bapak Zulkarnain dari BPBD Kota Sukabumi. Kemudian dilanjutkan dengan Mas Yaman Suryaman. Oke, silakan di-unmute. Ya, silakan disampaikan agak keras sedikit suaranya, Pak. Baik, saya mulai dari yang pertama. Terima kasih atas kesempatannya untuk menanggapi apa yang disampaikan. Ya. Pertama, kenalkan saya Zulkarnain Barhami dari BPBD Kota Sukabumi. Saya di BPBD itu kurang lebih sudah 7 tahun ya. Dan selama ini saya berada di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Memang permasalahan yang paling sering kami diskusi kami ya, di tingkat provinsi ataupun di tingkat daerah, itu adalah masalah kelembagaan, masalah pembiayaan, masalah SDM, dan masalah pembagian eksistensi yang ada di daerah. Nah, dengan lahirnya undang-undang ini atau dengan dilakukannya perubahan undang-undang ini, ya, saya sangat berharap banyak ya, ini akan memberikan suatu angin yang segar. Ada perubahan yang sangat fundamental terhadap kelembagaan sampai dengan terhadap eksistensi yang ada. Yang pertama itu adalah masalah kelembagaan, ya. Saya sebenarnya orang praktisi ya. Tidak harus tidak harus banyak secara apakah itu sebutannya kepala badan ataupun kepala pelaksana harian. Yang jelas dari yang ingin kita pikirkan itu adalah kekuatan kelembagaan itu sendiri. Ini terus terang saja
Ya, ini BPBD yang ada di daerah karena kelembagaannya itu rata-rata berada di kelembagaan yang sangat minor, sehingga untuk memperkuat fungsi koordinasi itu dianggap remeh oleh beberapa teman-teman yang lain. Nah, tadi disampaikan ada penguatan kelembagaan, tetapi kami ingin melihat secara konkret bentuk kelembagaannya itu apa, ya. Kalau tadi disampaikan di materi terakhir itu adalah ada usulan untuk membentuk kementerian, ada usulan membentuk kementerian, di dalamnya itu ada BNPB. Saya setuju, dan teman-teman yang ada di daerah itu sebenarnya lebih menginginkan ya bahwasanya penanggulan bencana itu ditangani oleh kementerian, ya, karena semua dinas-dinas yang ada di daerah itu lebih banyak itu mereka itu memiliki kementerian. Selama ini untuk penanggulan bencana itu kementeriannya itu adalah ambigu, ya. Mengapa saya katakan ambigu? Karena di satu sisi undang-undang dibuat oleh penanggulangan bencana, tetapi eksekusinya di lapangan terkait dengan kelembagaan itu dipangkas oleh Kementerian Dalam Negeri. Ini yang membuat kita itu agak sedikit kerepotan. Ya. Nanti kalau seandainya membuat aturan yang sama, kemudian ada tafsiran-tafsiran yang bisa ditafsirkan oleh Kementerian Dalam Negeri, ini sama saja tidak memberikan arti penguatan yang diinginkan dari awal. Jadi kita di daerah itu sebenarnya menginginkan kelembagaan yang sederhana saja, ya, di mana mereka memiliki hampir sama kekuasaannya dengan dinas-dinas yang lain, sehingga kita bisa bekerja bersama-sama, bermitra, dan tidak ada underdog, juga tidak ada yang subordinat, semuanya itu memiliki kesetaraan dengan dinas-dinas yang lain. Tapi realita yang sekarang berada itu adalah mereka itu lebih banyak melihat lembaga BPBD sebagai lembaga yang underdog, ya, karena level organisasinya yang masih rendah. Ya, karena itu kami ingin lebih konkret sajalah nanti untuk kelembagaannya. Itu yang pertama. Kemudian juga untuk yang kedua, masalah pembiayaan, pendanaan. Tadi sudah disampaikan ada 2%, ya. Itu kami juga sangat setuju, tetapi tidak hanya terbatas daripada itu saja, tetapi juga harus bisa memiliki istilahnya itu hak seperti dinas-dinas yang lain. Mereka itu misalnya memperoleh dana alokasi khusus, kemudian mereka juga memperoleh dana-dana yang lain dan sebagainya, sehingga mereka itu ketika bekerja di lapangan oleh masyarakat itu tidak dibeda-bedakan. Inilah dinas ini, inilah dinas ini. Sementara kan kita yang ada di lapangan itu lebih melihat di mana mereka yang memiliki anggaran yang gede, itulah yang menjadi semut, ya, artinya semut menjadi sebuah gula. Terus yang ketiga ini masalah SDM, ya. Ya, sejak kami berada di penanggulangan bencana, ini dorongan dari kementerian-kementerian yang lain untuk bisa memperhatikan masa depan penanggulangan bencana itu kayaknya kurang. Ya, kita lihat saja dari masalah perekrutan yang ada selama ini. Jarang sekali kita melihat ada perekrutan itu mengambil dari pakar-pakar yang latar belakangnya pendidikan. Ya, ya. Dari sejak saya berada di sini, itu saya belum pernah menerima ada penerimaan CPNS yang latar belakangnya itu adalah kebencanaan. Mereka itu kebanyakan istilahnya tadi disampaikan itu adalah lemparan, operan, supply dari beberapa SKPD yang lain. Nah, ini kita menginginkan SDM yang itu betul-betul mampu, ya. Walaupun di Undang-Undang 24 itu sudah dikatakan ada SDM yang sangat profesional, ya. Tetapi kenyataannya di lapangan itu tidak bisa. Karena mungkin perlu kita dorongan-dorongan yang lain dari kementerian-kementerian, dalam hal ini mungkin Kementerian Pendayaan Gunaan Aparatur yang menelisik, ya, SDM yang unggul, SDM yang tangguh, ya, dalam perekrutan penanggulangan bencana. Kemudian ya, yang berikutnya. Baik, Pak. Cukup 3 pertanyaan. Panjangan nanti bingung narasumbernya. Iya, sedikit aja. Untuk pembagian eksistensi ini barangkali, ya. Pembagian eksistensi ini, kekuatan kita dalam pembagian eksistensi ini sangat kurang. Karena apa? Kewenangan yang dimiliki oleh BPBD terutama untuk mulai mitigasi, terutama untuk mitigasi infrastruktur ini masih tidak jelas aturannya, ya. Tidak memiliki pedoman yang jelas. Seharusnya yang melakukannya apakah kewenangan itu ada di BPBD atau kewenangan itu di dinas lain. Jadi artinya di sini eksistensi kita dalam ketahanan bencana untuk infrastruktur itu masih lemah untuk di tingkat kita. Mungkin itu saja poin kami. Sehingga untuk yang ke poin yang terakhir mungkin di situ juga dilakukan penguatan untuk memperjelas lagi, ya, mitigasi infrastruktur itu merupakan LED yang ada di mana nanti ketika dijabarkan dalam sebuah undang-undang. Terima kasih, itu saja. Ya, terima kasih Pak Zulkarnain. Mungkin saya recap sedikit
Bapak-bapak para narasumber. Yang pertama, Mas Arief itu bertanya mengenai peran dari riset kebencanaan, karena selama ini sepertinya riset kebencanaan itu terpinggirkan, sehingga banyak bahkan terjadi kriminalisasi terhadap hasil-hasil riset yang terkait kebencanaan. Nah, saya pribadi juga sempat melihat RUU dari rancangan undang-undang penanggulangan bencana ini, dan memang posisi dari perguruan tinggi, forum perguruan tinggi, kemudian lembaga riset, pusat riset itu tidak ada tercantum dalam revisi undang-undang. Monggo mungkin nanti ini bisa direspon oleh Pak Aceh, Pak Felix, atau Pak Wisnu. Yang kemudian yang kedua adalah dari Pak Zulkarnain. Tadi Pak Zulkarnain pertanyaan panjang, ada 3 yang saya tangkap ya, atau 5 gitu ya. Yang pertama adalah terkait bentuk organisasi yang BPBD yang ada di daerah, karena BPBD itu strukturnya itu eselon 3 ya, seperti kita ketahui bersama, sehingga seakan-akan BPBD di daerah itu tidak memiliki power untuk bisa mengkoordinasikan KL-KL lain. Dinas-dinas lain yang ada di daerah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait budget. Budget tadi ada usulan untuk bisa 2% dari rancangan legislatif dari Pak Aceh. Nah, sekarang bagaimana itu mekanismenya, sebenarnya bentuk konkretnya seperti apa, itu juga perlu dirumuskan, karena saat ini pun mungkin Pak Aceh tahu, atau teman-teman tahu juga sedang bergulir Raperpres Pooling Fund. Apakah itu tidak akan memberatkan daerah, atau bagaimana proses timbal baliknya kepada daerah. Yang ketiga adalah terkait sumber daya manusia. Saya lihat memang benar Pak Zulkarnain, sumber daya manusia di BPBD itu sangat beragam, sehingga kadang-kadang tidak orang yang tepat pada posisi yang tepat. Apakah itu akan ada dalam klausul atau upaya reformasi yang ada di revisi undang-undang. Mungkin yang terakhir ini untuk Mas Yaman. Monggo Mas Yaman, apakah pertanyaannya berbeda dengan Pak Zulkarnain? Bisa di-unmute, silahkan. Ya, berbeda ya. Silahkan. Bentar. Ya, terima kasih untuk waktunya Mbak Andri. Dan juga salam kenal untuk semua narasumber. Ya, pertanyaan pertama untuk Pak Aceh Hasan, ini mengenai masalah penguasaan diri dari mana? Oh ya, mohon maaf. Perkenalkan saya Yaman, kebetulan masih junior, baru lulus tahun kemarin di University of Liverpool dari Inggris, dan teman sama Mbak Andri ya. Dan sekarang saya sehari-hari ngajar di Universitas Garut. Ya, oke, langsung aja. Langsung Mbak ya. Ya, untuk Pak Aceh Hasan, ini mengenai penguatan kelembagaan. Nah, dalam penguatan kelembagaan itu detail teknisnya seperti apa? Karena jangan sampai penguatan kelembagaan hanya pada satu titik tanggap bencana. Tapi harus lebih detail bagaimana di tahap mitigasi ataupun tahap pra bencana, dan juga ketika bencana dan setelah selesai bencana. Nah, ini penguatan pola kelembagaannya seperti apa? Karena kita lihat dalam tahapan mitigasi ini sangat bersinggungan dengan lembaga yang lain. Misalnya untuk bencana banjir, kita tahu adanya peran dari Dinas Kehutanan, BKSDA, dan yang lain-lainnya. Nah, bagaimana pola-pola penguatan kelembagaan seperti ini? Lintas koordinasi antar perbedaan lembaganya juga seperti apa? Nah, itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua, masih mengenai kelembagaan, mengenai bagaimana nanti pola akuntabilitas dari kelembagaan ini. Artinya adalah jangan hanya dilihat dari akuntabilitas secara formal, yang mana hierarkis dan formal, dan juga harus dilihat dari bagaimana pola akuntabilitas yang horizontal, ataupun pola-pola akuntabilitas yang non formal. Jadi itu harus disiapkan, dipertimbangkan sejak awal. Dan pertanyaan terakhir yang ketiga ya Mbak, ini tadi dibahas mengenai oleh Pak Felix Wanggai ya. Jadi kalau dalam perencanaannya itu, bagaimana detail perencanaan dari Bappenas, Pak Felix Wanggai tadi itu,
aspek sosial kapital dari masyarakat kita itu pertimbangannya dimasukkan ke perencanaan seperti apa, karena yang kita lihat justru ini yang kadang terlewatkan, karena tiap daerah memiliki sosial kapital yang berbeda, dari kemampuan masyarakat, terus partisipasi masyarakat segala macam. Nah, bagaimana di dalam tahap perencanaan ini aspek-aspek sosial kapital dari mulai local wisdom dan yang lainnya itu masuk ke tahap perencanaan di kelembagaan ini. Demikian, Mbak Andri, terima kasih atas waktunya. Ya, monggo, terima kasih Mas Yaman. Mas Yaman ini berbicara tentang bahwa titik-titik yang menjadi revisi undang-undang harusnya bukan hanya di pasca, tapi di semua titik, dan bagaimana koordinasinya dengan kelembagaan lain. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan akuntabilitas. Akuntabilitas ini kalau tidak salah tesisnya Mas Yaman ya, tesisnya akuntabilitas. Betul, Mbak. Ya, betul. Ini saya fokus di sana. Ya. Yeah. Baik. Yang ketiga apa Mas Yaman? Mohon diulang. Mohon izin. Untuk yang ketiga, sosial kapital. Mengenai sosial kapital. Terkait dengan sosial kapital, bagaimana sosial kapital itu diinternalisasi dalam sebuah kebijakan dan perencanaan di Bappenas. Nah, monggo kita tutup dulu 3 penanya. Kami persilahkan dari Pak Aceh dulu, mungkin berkenan memberikan respon. Silakan Pak Aceh. Ya, terima kasih. Saya kira pertama saya ingin menyampaikan apresiasi atas apa yang disampaikan oleh Pak Wisnu tentu ya, karena saya beberapa kali secara personal juga sering berkomunikasi dengan Pak Kepala BNPB, dan kebutuhan akan adanya revisi ini juga salah satunya juga didorong oleh Pak Letnan Jenderal Doni Monardo, yang selalu beliau merasa bahwa tanggung jawabnya besar, tetapi mobilisasi sumber dayanya sangat-sangat terbatas. Apalagi di era pandemi seperti sekarang ini, bahwa beliau merasakan bagaimana di satu sisi harus menangani COVID-19, tapi di sisi lain juga tidak bisa lepas dari masalah-masalah kebencanaan, dan tentu sumber dayanya yang terbatas tersebut memang mengharuskan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari kita semua. Dan pengalaman COVID ini tentu menjadikan kita semua harus melakukan lompatan ya, dalam pidato yang sehingga memang kita, kata kuncinya adalah membangun kesiapsiagaan dan masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Yang kedua, saya pun juga terima kasih kepada Pak Puji ya, Pak Dr. Puji, yang saya kira beberapa poin-poinnya saya catat Pak, termasuk juga soal penting atau tidaknya adanya satu kelembagaan khusus di daerah dari BNPB. Memang di dalam revisi undang-undang ini tidak disebutkan secara eksplisit tentang peran dan fungsinya, tetapi memang dalam bahasa yang sederhana kita sebut jika diperlukan. Artinya memang kalau memang satker tersebut ini dilahirkan sebagai upaya untuk membantu bagi proses, misalnya tadi mempermudah proses distribusi bantuan, mobilisasi sumber daya dan lain-lain, itu memang menjadi concern kita semua gitu ya. Nah, termasuk juga soal pelibatan TNI dan Polri. Memang semasa COVID ini saya ikut melakukan pengawasan, termasuk ke Indonesia Timur ya. Betul, saya setuju bahwa dalam hal penanggulangan bencana ini adalah kewenangan sipil, tapi dalam kenyataannya bahwa keterlibatan TNI Polri sesuatu yang tidak bisa kita bantah. Dan juga seperti misalnya kasus di Aceh, di berbagai pihak lah, saya kira bisa melihat bagaimana keterlibatan mereka.
Nah, saya ingin merespon pertama dari Pak Arif ya, soal ya memang soal pendanaan ini tentu tidak harus dipahami bahwa ini semua anggaran untuk BNPB ya, karena BNPB dalam posisi di mana bukan saja memang dia pada saat darurat bencana, tetapi juga pada saat pra bencana dan pasca bencana atau pemulihan bencana dia terlibat. Nah, tetapi proses untuk tadi yang saya kira banyak disinggung oleh teman-teman soal bencana ini kan sebetulnya bukan hanya soal pada saat darurat bencana, tetapi soal bagaimana masyarakat kita memiliki kesiapan atau masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Karena itu maka upaya yang sangat rinci sebetulnya di dalam undang-undang revisi ini, ya, kami tidak hanya mengatur tentang pada saat darurat bencana, tetapi di sini kami sangat misalnya pada pasal-pasal antara pasal paragraf ke-1 prabencana pasal 38 sampai pasal 51 itu semua bicara tentang prabencana. Prabencana itu di dalamnya adalah bagaimana kesiapsiagaan masyarakat, penguatan kelembagaan dari masing-masing institusi, ya, kemudian juga soal bagaimana keharusan adanya dokumen dalam penanggulangan bencana, bagaimana BNPB memiliki tadi norma, standar, peta, hingga dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam konteks bukan saja penanggulangan bencana, tetapi juga saya kira roadmap tentang bagaimana atau peta jalan tentang kebencanaan kita. Nah, dalam konteks itu maka saya kira disinilah pentingnya para akademisi tentang bencana itu terlibat. Kan tidak mungkin hanya misalnya soal dampak analisis bencana itu dibuat misalnya ya oleh ahli bukan bencana, kan tidak mungkin. Ya, pasti akan melibatkan berbagai macam ahli bencana. Setidaknya mereka yang memang punya pengalaman atau punya kapasitas akademik di bidang itu gitu loh. Dan saya meyakini ya dengan adanya undang-undang ini yang lebih menekankan bukan saja pada aspek darurat bencananya, tetapi pada aspek kesiapsiagaan masyarakat untuk menghadapi bencana, itu memungkinkan bagi semua pihak, terutama stakeholder yang terlibat di dalam kebencanaan, akan banyak terlibat aktif dalam proses ini semua, walaupun tidak terjadi bencana. Ya. Persyaratan misalnya soal persyaratan analisis resiko bencana yang menjadi kewajiban di dalam dokumen perencanaan pembangunan di setiap daerah. Menurut saya itu pasti akan melibatkan para ahli-ahli bencana. Ya. Atau misalnya analisis penegakan tentang rencana tata ruang yang harus yang harus menyertakan dokumen penanggulangan risiko bencana. Saya kira itu pasti akan melibatkan para ahli-ahli bencana. Bahkan saya kira ya secara tegas yang ingin saya katakan sebetulnya begini ya, anggaran yang 2% saya cukup besar, tapi itu bukan hanya digunakan oleh BNPB, tetapi bisa juga dana tersebut dipergunakan misalnya dalam konteks penataan kesiapsiagaan bencana, masyarakat didorong sedemikian rupa untuk dari sejak dini sudah dikenalkan dengan simulasi-simulasi tentang bagaimana kondisi peta rawan bencana di daerahnya masing-masing. Gitu. Saya terus terang saja, saya besar di Banten, tetapi tidak pernah dikenalkan dengan misalnya
gimana cara melakukan evakuasi kalau terjadi tsunami, ya, atau apa namanya, daerah itu daerah bencana, ya sudah kuliah, sudah selesai kuliah aja kemudian kita bekerja, kemudian bersentuhan dengan banyak orang, tahu tentang kalau terjadi bencana kita harus lari ke kolong meja, itu kan baru sekarang ini gitu. Nah, sekarang saya kira memang harus didorong sedemikian rupa, termasuk diantaranya misalnya kurikulum di sekolah-sekolah juga harus di apa namanya didorong akan adanya kurikulum yang berorientasi pada aspek kebencanaan. Nah, itu semua saya kira harus juga seharusnya masuk dalam pendidikan kebencanaan, juga harusnya juga masuk di dalam proses mitigasi bencana yang seharusnya bisa masuk di dalam kesiapan anggaran itu, ya. Nah, siapa yang mengontrol atau yang melaksanakan kebijakan anggaran? Ya tentu sekali lagi ini bukan hanya BNPB atau bukan hanya BPBD, ya, tetapi juga lembaga atau kementerian terkait yang misalnya ya di Kementerian Sosial itu kan ada PSKBA kalau tidak salah, ya, yang apa namanya yang nanganin korban kebencanaan. Tetapi dari aspek sosialnya gitu, ya, mereka juga bisa mendapatkan alokasi anggaran dari kebencanaan itu gitu. Jadi tidak harus sepenuhnya itu dipegang oleh BNPB, ya. Kemudian soal riset, saya kira saya sih sebetulnya berharap teman-teman termasuk para ahli-ahli atau yang belajar tentang kebencanaan bisa membaca lebih detail dalam rancangan undang-undang ini. Yang menurut saya sih jauh lebih mengelaborasi tentang aspek mitigasi dan mendorong kesiapsiagaan masyarakat di dalam menghadapi bencana. Kemudian Pak Zulkarnain soal ya BPBD, sebetulnya secara tegas, pertama dari aspek kelembagaan, ya, saya ingin menegaskan bahwa di dalam RUU ini, ya, kami menyampaikan bahwa kalau BPBD di tingkat provinsi, itu di pasal 16 kami tegaskan bahwa kalau di tingkat provinsi itu setingkat dengan eselon 1B. Sementara untuk di tingkat kabupaten kota itu setingkat dengan eselon 2A. Ya, jadi ini tentu semua pasti akan mempengaruhi terhadap apa namanya beban kerja dan kemampuan dari masing-masing. Sebab kalau kita lihat yang sementara ini berjalan kan tidak semuanya sesuai dengan yang kita harapkan, bahkan kesannya BPBD ini tidak diisi oleh, dianggapnya ya tidak terlalu begitu penting oleh daerah begitu, ya. Nah, untuk itu maka ya kami tegaskan soal bagaimana mengeksplisitkan peran-peran dari BPBD tersebut, termasuk misalnya pada pasal 17 ada dari A sampai N tugas yang diberikan kepada BPBD, ya, dari mulai menetapkan pedoman pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah soal kebencanaan, kemudian penanganan bagaimana peta tentang penanganan darurat bencana, rehabilitasi, rekonstruksi, kemudian menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, menyusun, dan lain sebagainya. Saya kira ini perannya menurut saya sangat-sangat penting, ya, dalam konteks penanggulangan bencana di daerah gitu. Termasuk di dalamnya juga bagaimana mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu di daerah tersebut. Tentu itu nanti semua harus diatur soal struktur dan lain-lainnya berdasarkan atas peraturan daerah. Sehingga
memang kapasitasnya kemudian menjadi sangat kuat, termasuk di dalamnya soal di dalam pra bencana ini pun kita tegaskan tentang adanya peningkatan capacity building dari SDM penyelenggara kebencanaan itu betul-betul kuat gitu. Nah, soal pentahelik ya, saya ingin menegaskan di dalam sumber daya manusia penanggulangan bencana ini kami tegaskan secara eksplisit. Pertama ASN ya, kedua TNI, ketiga Polri, relawan kemanusiaan, dunia usaha, kelompok profesi, ahli atau akademisi. Jadi tegas ya, dan tentu media gitu. Mungkin saya kira mungkin kalau pun juga kita tambahkan organisasi kemasyarakatan yang selama ini bekerja pada aspek kemanusiaan juga, saya kira juga bisa dimasukkan di sini ya. Tapi mengakomodasi berbagai upaya untuk melibatkan berbagai pihak di dalam proses penanggulangan bencana ini, saya kira sudah dicoba kami masukkan ya. Setidaknya secara eksplisit di dalam SDM penanggulangan bencana ini ya kita sebutkan komponen-komponennya begitu ya. Nah, kemudian soal ya riset saya kira pasti inilah enggak. Saya kira kalau risetnya betul-betul akademik, saya kira nggak boleh dikriminalisasi ya. Kemudian soal SDM ya saya kira memang harus ada, nah termasuk mungkin saya kira ya dalam hal kalau anggarannya cukup memadai, tentu akan ada proses yang terprogram, terencana, terukur tentang penguatan SDM dari penanggulangan bencana ini gitu ya. Itu termasuk juga di daerah-daerah ada standar, norma, ya SPM yang jelas gitu tentang bagaimana kapasitas yang dibutuhkan dalam konteks penanggulangan bencana ini. Nah, ya Pak Yaman, ya penguatan lembaganya itu seperti apa? Saya kira tadi sudah sangat jelas ya saya sampaikan. Penguatan lembaganya itu ya tentu penguatan dalam hal kewenangan ya, mobilisasi mobilisasi sumber daya yang dibutuhkan pada saat bencana, pra bencana pun juga diberikan kewenangan untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yang berorientasi pada disaster gitu ya. Dan itu kan sebetulnya sesuatu yang tidak ada pada undang-undang yang lalu begitu. Jadi saya kira itu ya yang penting saya sampaikan ya. Jadi di dalam undang-undang ini secara eksplisit kita sebutkan tentang apa yang harus dilakukan pada saat prabencana, termasuk di dalamnya soal analisis resiko, soal peta tata ruang, ya, kemudian soal penguatan sumber daya kebencanaan, pelibatan masyarakat dan lain-lain. Saya kira itu yang saya ingin respon, Mbak. Ya, mohon Mbak Andri kalau ada yang kurang, tolong untuk diingatkan. Ya, terima kasih Pak Aceh. Monggo sekarang kami beri kesempatan kepada Pak Wisnu dan Pak Felix untuk merespon yang terkait dengan kebijakan atau kewenangannya. Kami persilakan Pak Wisnu terlebih dahulu, singkat, padat, dan jelas. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Andri. Padat, singkat, dan jelas karena sudah cukup lama nih 3 jam. Baik, terima kasih. Jadi ada mungkin saya secara umum tadi karena sudah sangat detail Pak Aceh sudah sampaikan. Pertama adalah awal ini terkait dengan undang-undang ini, sebagus apapun undang-undangnya, tapi kalau kemudian dalam pelaksanaannya itu tidak konsisten dengan apa yang ada di situ, itu menjadi masalah. Seperti kita tahu Undang-Undang 24 itu sangat bagus ya di awal kita lihat, tetapi begitu miss pada saat di daerah bahwa ini seharusnya pimpinan BPBD itu adalah satu tingkat di bawah
pimpinan daerah itu tidak dilaksanakan, dan itu hanya di cancel dengan satu peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 2008, itu akhirnya BPBD sangat lemah. Karena BPBD itu sebenarnya tidak boleh pada posisi itu, karena apa? Karena pada saat terjadi emergensi itu punya fungsi komando, di mana kemudahan akses sangat kuat di sana. Semua lembaga yang ada di situ itu harus melaksanakan atau dengan kata lain bahwa BNPB, BPBD itu bisa memerintahkan kementerian, lembaga, dan unit-unit yang lain. Dan kalau melanggar itu ada sanksinya. Tapi begitu itu mati, nggak bisa dilaksanakan, sudah semuanya jadi kelihatan carut-marut di bawah. Kemudian kami juga dalam diskusi dengan Pak Felix, dengan teman-teman Bappenas yang lain, itu pengen seperti yang disampaikan Pak Puji tadi, walaupun mungkin di sini tidak tegas bahwa BNPB sebagai garis miring sebagai Kementerian Kebencanaan, tetapi fungsi dari koordinator untuk perencanaan terkait dengan bencana ya, itu ada di BNPB. Jadi nanti kalau dalam pembahasan anggaran itu mungkin ada tidak trilateral lagi, tapi 4. BNPB yang khusus dengan bencana, kemudian Bappenas, kemudian Kementerian Keuangan. Jadi semua program-program kebencanaan itu harus disatukan di situ, dikontrol di situ. Pegangannya apa? Nah, pegangannya kan kita punya Renas. Berarti rencana-rencana pembangunan ini yang kita pegang untuk kita atur siapa, termasuk riset dan sebagainya diatur di situ. Karena nggak mungkin BNPB, BPBD melakukan riset sendiri. Kita tinggal meminta kepada Kementerian Ristek, riset, untuk riset brain untuk melakukan apa yang seharusnya dibutuhkan oleh kebencanaan. Tidak perlu kita sendiri, jadi bisa kita atur seperti itu. Makanya harus kita kontrol termasuk anggarannya. Itu. Kemudian terkait dengan sumber daya dan sebagainya pelaksanaan di daerah. Kalau kami melihat secara umum di nasional ini, memang ada yang sangat bagus, dan ada yang memang tadi sampai statusnya pun sangat kecil, dan menganggap bahwa tidak ada bencana. Begitu tidak ada bencana, kalau terjadi pandemi seperti ini, apa mau dikata? Ini bencana yang tanpa batas. Nah, saya lihat leadership menjadi penting di situ. Kalau kita lihat di Jawa Tengah itu sangat bagus dalam melakukan itu, anggarannya juga sangat besar di sana dan bekerja dengan sangat baik. Kemudian juga perlu disadari bahwa dalam pelaksanaan penanganan bencana di daerah itu bukan semuanya ada di BNPB atau di BPBD. Jadi kita tetap memiliki fungsi-fungsi koordinasi pada level-level prabencananya, tetapi dengan mengontrol tadi pengaturan di perencanaan tadi termasuk penganggaran, dan kita harus melakukan monitoring evaluasi untuk memastikan bahwa rencana tadi dilaksanakan dengan target-target yang sudah kita tentukan. Idealnya seperti itu, itulah yang menjadi goal kita. Dan hanya pada saat respon saja itu komando ada di BNPB, BPBD, tidak ada yang lainnya, dan fund channelingnya ke sana. Kemudian saat rehabilitasi, rekonstruksi kembali ke koordinasi kembali. Jadi itu yang harus dilakukan baik BNPB maupun BPBD. Kemudian juga di sini kita melihat bahwa kita di dalam melaksanakan itu tidak bekerja sendiri ya. Tadi saya sampaikan beberapa kali harus pentahelix. Jadi kita harus melibatkan semua pihak di sini untuk melaksanakan penanganan bencana ini secara terkoordinasi. Saya kira lebih banyak koordinasinya kita pada saat-saat tidak terjadi respon. Jadi sesuatu yang spesifik itu pada saat respon. Dan undang-undang kita sebenarnya adalah undang-undang yang menggabungkan leg generalis dan leg spesialis. Artinya mestinya pada saat terjadi kondisi darurat, andai kata idealnya bahwa pimpinan BPBD itu adalah setingkat sekda, itu kegiatan pemerintahan saat itu pada saat dinyatakan kondisi darurat bencana itu dipegang oleh kepala BPBD karena tingkatannya sama. Tapi begitu normal kembali, diserahkan kembali kepada sekda. Sehingga di situ bayangan saya itu semua anggaran-anggaran yang pemerintah daerah itu bisa dialokasikan, diprioritaskan pada penanganan bencana dulu, baru kemudian kembali ke semula normal setelah kondisinya dinyatakan tidak darurat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Kemudian kita beralih kepada Pak Felix. Monggo Pak Felix direspon terhadap pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bersinggungan dengan kewenangan dan peran dari Bappenas, termasuk bagaimana menginternalisasi modal sosial, karena memang benar sekali di saat krisis modal sosial justru sangat berperan penting. Silakan Pak Felix.
Terima kasih Bu Andri. Terima kasih para peserta yang memberikan catatan yang berharga sekali. Kami izin sebenarnya ada beberapa hal mungkin menambah yang Putus-putus Pak Felix. Mana tadi Pak Aceh maupun kalau kami pertama melihat jika apapun keputusan politik ini karena lagi di jalan juga, ya. Sudah jelas. Halo, jelas ya? Ya, siap. Iya. Jadi kalau kami pertama melihat bahwa benar artinya ketika nanti undang-undang ini terbit, kemudian apapun nanti keputusan yang ditetapkan, kami melihat adalah pentingnya konsolidasi antara kita pemerintah, khususnya di Bappenas dan BNPB untuk dan Kementerian KL untuk ada sebuah ya mungkin kita sebuah common platform ya, sebuah tujuan besar, kemudian target-target yang lebih terukur, yang jika kita tekankan misalnya tentang pengurangan risiko bencana atau juga nanti ketika penanganan darurat. Tapi kalau jika kita berbicara tentang investasi di awal adalah lebih baik untuk mengurangi semua korban ataukah nanti investasi di Raprekon, maka penting sekali untuk bagaimana mengatur mekanisme perencanaan yang baru. Kami sepakat, Bapak dan Ibu, menarik tadi usulan dari Pak Wisnu untuk bukan trilateral meeting lagi. Kalau untuk ya Bu Andri ya, kita sudah harus sudah bersama-sama dengan BNPB untuk memastikan tadi seluruh kebijakan, program, proyek-proyek, dan sejalan juga yang tadi pesan dari Pak Aceh tentang bagaimana bisa mainstreaming analisa ataupun kebijakan risiko bencana di dalam semua kebijakan ataupun program atau proyek. Sehingga penting untuk kita bersama-sama baik Bappenas, BNPB, Kementerian Teknis maupun Keuangan untuk di dalam semua berbagai pertemuan tadi bukan trilateral meeting tapi fourth lateral meeting ya Pak Wisnu ya. Jadi saya pikir ini mungkin kita kalau bisa kita agendakan di mulai menjelang 2021 itu menarik, itu menjadi sebuah cara baru kita untuk menangani membenahi perencanaan kebencanaan di seluruh sektor. Kemudian kedua, memang kami menyadari bahwa memang yang kita harus menata adalah ketika undang-undang ini terbit adalah konsolidasi kelembagaan, kewenangan, urusan-urusan yang menjadi turunan dari Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, termasuk tadi yang telah diberi catatan yang sangat jelas oleh Pak Wisnu tentang Permendagri misalnya, bagaimana peran kelembagaan, struktur organisasinya, kewenangan terhadap BPBD di daerah. Tapi mungkin dengan peluang ada standar pelayanan minimum yang saat ini adalah juga bencana juga bagian standar pelayanan minimum, ini bisa menjadi sebetulnya salah satu hal yang akan mendorong bagaimana penguatan BPBD. Tetapi kami berharap mudah-mudahan dengan undang-undang yang baru ini BPBD juga selain penguatan di BNPB tapi juga BPBD bisa menjadi salah satu hal yang harus kita benahi bersama-sama dengan beberapa regulasi turunan dari Undang-Undang 23. Terakhir dari sisi aspek modal sosial, kami melihat bahwa modal sosial ini kan kita mungkin bisa istilahnya mensistematika modal sosial ini. Pertama mungkin dari sisi yang social bonding ya, ada etika, ada nilai, kemudian ada kearifan-kearifan lokal yang tumbuh sebagai sebuah mindset gitu, atau cerita-cerita rakyat itu mungkin yang menjadi yang terus tentu tetap dikuatkan, yang harus dilembagakan. Pengalaman-pengalaman cerita beberapa bencana di Sulawesi Tengah misalnya, nama-nama lokal itu kan sebetulnya ya tanah yang turun, kemudian tanah yang berawa dan sebagainya, itu menjadi sebuah cerita-cerita lokal yang sebetulnya memberikan catatan kepada kita dalam penanggulangan risiko. Tapi kemudian yang kedua adalah social linking sebetulnya, masalah solidaritas, ya, keterikatan sosial. Kemudian ikatan-ikatan yang akan dikemas dalam bentuk
RT RW ya, tadi dicontohkan oleh Pak Wisnu kepada kita tentang penguatan di level bawah sekali. Berarti ini kan keterikatan relasi sosial sebetulnya. Modal sosial telah ada, tapi bagaimana organisasi sosialnya? Organisasi sosial apa yang dibentuk? Apakah yang dibentuk melalui secara administratif RT RW, ataukah sebetulnya modal sosial dengan lembaga-lembaga adat ataupun komunitas-komunitas sipil di tingkat bawah? Ini kan masalah relasi sosial. Kemudian yang ketiga adalah sebetulnya aspek modal sosial yang bisa dilembagakan. Seperti sekarang kan ada keluarga tangguh bencana, desa bencana yang baik dikelola oleh BNPB, oleh Kementerian Sosial, oleh Kementerian Desa ya. Selama ini kita dan mitra kami Kementerian Desa yang relawan desa atau desa tangguh COVID misalnya. Ini kan sebenarnya ikhtiar-ikhtiar di tingkat bawah dalam konteks desa ataukah kampung untuk mainstreaming modal sosial di dalam pelaksanaan. Kalau ditarik ke di aspek perencanaan, memang kami secara perencanaan di dalam RPJM memasukkan modal sosial ini menjadi salah satu mainstream dari 4 mainstream yang lain. Ada disaster resilience, ada modal sosial, kemudian ada digital platform, dan juga gender dan perubahan iklim. Ini 5 mainstream yang kita masukkan di dalam perencanaan. Ini menjadi salah satu ikhtiar dari sisi kerangka perencanaan. Tapi mungkin yang menjadi catatan kita adalah mainstreaming modal sosial ke sektor-sektor lain atau ke penguatan-penguatan organisasi sosial seperti tadi, keluarga, tangguh bencana, desa, kampung dan sebagainya. Itu mungkin sedikit catatan dari kami. Mudah-mudahan kita semua sama-sama support ikhtiar, terutama dari BNPB dan juga dari Pak Ketua, Pak Dr. Aceh yang menjadi promotor kita di dalam melakukan sebuah perubahan undang-undang penanggulangan bencana ini. Ya. Mungkin demikian dari kami, Bu Andri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Felix, Pak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 17 ini tidak terasa, diskusinya sangat menarik. Untuk dikupas mungkin sehari semalam belum selesai nih Pak Aceh ya kayaknya. Perlu berseri-seri ini untuk revisi bencana karena mungkin ini topik yang menarik dan ini adalah topik yang menyentuh langsung kepada masyarakat gitu. Artinya apa? Ini kita bicara kebencanaan, kita juga bicara tentang kesejahteraan, kita juga bicara tentang nyawa manusia. Gitu. Nah, disitulah pentingnya kita terus mengawal revisi undang-undang penanggulangan bencana ini. Mohon maaf para audiens, teman-teman yang sudah hadir, kami tidak bisa menerima lagi. Pak Andri, ini Puji. Saya atau tidak? Oh ya Mas Puji, mohon maaf. Pak Puji, silakan menutup. Kualat sama orang tua macam itu. Aduh, jangan gitu. Baik, jadi, cepat saja. Saya janji cepat saja. Ada 4 hal. Yang pertama, Bang Jul, tentang anggaran ya. Saya pikir tadi saya katakan, sekarang saya sudah di rumah, sudah stabil ini sinyalnya. Iya. Anggaran tampaknya bisa diikat atau dihubungkan dengan rezim perencanaan. Ya, tadi saya katakan undang-undang masih belum membawa secara eksplisit rencana apa yang perlu ada di sana. Saya pikir saya jelaskan dulu. Yang pertama, bersama dengan RPJMN, idealnya ada rencana penanggulangan bencana. Jadi pada waktu, apalagi dekat pilkada ini, begitu ada kepala daerah terpilih, dia punya visi pembangunan, salah satunya adalah tentang penanggulangan bencana, yang diekspresikan dalam bentuk rencana penanggulangan bencana 5 tahunan. Ya. Kemudian setiap tahun ini dipecah menjadi pasangannya RKP, dibagi 3. Yang satu rencana aksi pengurangan risiko bencana, kemudian rencana penanganan kedaruratan, dan rencana rehabilitasi rekonstruksi. Ini mengikuti RKP, sehingga Pak Felix bisa mengawal melalui perencanaan itu masuk ke dalam sistem perencanaan nasional, gitu ya. Siap. Nah, bersama dengan perencanaan itu baru kita cantumkan uang-uangnya. Nah, begitu logikanya. Uang-uang itu menurut saya, yang saya sudah masukkan dalam tim yang saya titipkan ke pemerintah, nanti saya bawa ke Pak Aceh juga. Satu adalah dana reguler di dalam RAPBN dan RPBD yang diminta oleh Pak Aceh 2%. Ini yang terjadi sekarang dengan dana pendidikan 20%. Tengah mati ngejar 20% itu, sampai mengarang-arang kegiatan pendidikan tuh, workshop ini, workshop itu,
susah ngejar angka setinggi itu, tetapi 2% mungkin masuk akal. Yang kedua adalah dana kontingensi di masing-masing KL. Karena waktu terjadi bencana, masing-masing KL itu harus punya business continuity. Dia tidak bisa menunggu DSP, harus pakai RC dan sebagainya, Pak Felix. Mereka harus punya accessible pada mereka untuk melanjutkan bisnisnya mereka di sektor masing-masing. Yang ketiga yang disebut sekarang ini menjadi urat nadinya respon DSP. Tapi DSP ini kan dana bintang untuk semua kepentingan sebenarnya. Dan yang keempat yang menarik dari Pak Aceh, dari DPR adalah dana abadi. Ini ada dana abadi pendidikan, kita melihat modelnya. Ini 4 tipe dari keuangan. Nah, saya setuju dengan Pak Aceh, uang 2% itu bukan anggarannya BNPB dan BPBD. Itu anggarannya semua KL. Tetapi portfolionya yang mengkoordinasikan BNPB dan BPBD. Kan begitu ya? Nah, kita sudah sepakat dengan itu. Jadi kalau 2% terrealisasi, Bang Zul jangan khawatir. Anda pasti bisa melakukan kegiatan yang diperlukan di daerah. Tentang SDM, saya sepakat dengan Bang Zul. Ini tampaknya semua orang bisa melakukan. Ini kita semua Jeffersonian. Semua si Amir, si Aman, si Ade, semua bisa melakukan penanggulangan bencana. No, tidak seperti itu. Undang-undang mengatakan harus orang yang profesional. Nah, profesionalisasi itu sudah ada LSP, Lembaga Sertifikasi di BNPB, yang bekerja dengan PNSP untuk menentukan kompetensi. Itu sudah ada. Apalagi Pak Presiden kemarin mengatakan, Pak Felix, bahwa administrasi kita itu harus dipangkas, manajernya sedikit, yang lebih banyak fungsional. Untuk mengejar fungsional pekerja penanggulangan bencana itu diperlukan suatu standar yang sedang dikembangkan oleh BNPB. Pada saatnya, posisi-posisi fungsional itu hanya boleh diisi orang-orang yang punya spesialisasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh BNSP. Ya kan? Kita sudah punya forum perguruan tinggi, Pak Andri bilang, segitu banyaknya. Lulusannya harganya sama dengan lulusan SMEA. Enggak. Harus ditingkatkan tuh ya, SDM. Jadi Bang Zul, siap-siap Anda ambil kursus, ambil kuliah S1, S2, S9, supaya bisa jadi kepala BPBD ya, Bang Zul di Sukabumi, insya Allah. Kemudian tentang riset, untuk teman yang sedang kuliah di luar tadi, sekaligus saya ingin mengenalkan, kita sedang mendorong, dan saya juga memasukkan di Pak Aceh, saya juga titipkan Pak Kemenko kemarin itu, ada satu bagian yang terkait dengan statistik bencana, Pak. Statistik bencana itu kita ikat dengan satu data, Pak Felix. Kemarin saya bicara dengan staf Anda, kita berusaha untuk mendekatkan gagasan itu. Nah, untuk riset, di dalam statistik bencana itu ada 4 ranah. Yang pertama adalah statistik tentang risiko. Ya, bagaimana menghitung risiko dan sebagainya, itu akan ada ilmunya sendiri sehingga semua bisa dihitung. Yang kedua, statistik atau data tentang kejadian, tentang peristiwa. Kategorinya apa, definisinya apa, thresholdnya apa, dan seterusnya. Sehingga tidak terjadi, BNPB mengatakan, oh tahun kemarin terjadi 3.500 kejadian bencana. Tapi kita tanya kejadiannya apa saja, Pak? Mulai dari kucing tersangkut di pohon, sampai bus terguling, sampai gempa bumi, hitungannya sama. Harus ada thresholdnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, yang terkait dengan riset adalah tentang pembiayaan penanggulangan bencana. Nah, di dalamnya ada pos-pos yang disebut dengan research and development. Itu difaktorkan sebagai kegiatan penanggulangan juga. Sehingga bisa dihitung dalam 1 tahun itu ada berapa expenditure. Sehingga Pak Felix bisa bilang pada Pak Jokowi, Pak, dengan expenditure sekian, kita menurunkan risiko sekian. Sehingga pada tahun 2024 Anda bisa mengatakan, Pak, kerugian ekonomi sudah turun sampai 0,24. Sekarang ini tidak bisa hitung. Karena kita belum punya mata uang untuk menghitung faktor-faktor bencana. Nah, itu yang kita dorong di salah satu pasal tambahan di dalam RUU, Pak Aceh. Nanti kalau insya Allah kita bertemu, kita sisir satu persatu, kita bisa usulkan ke sana. Untuk social capital, singkat saja, saya pikir tadi saya mendorong menggeser paradigma penanggulangan bencana Indonesia itu dari yang reaktif menjadi mengelola risiko. Maka sepanjang cerita penanggulangan bencana itu, social capital menjadi dasar dan pilar dari pengurangan risiko bencana throughout sebagai perspektif. Mbak Andri, terima kasih. Ya, singkat, padat.
sistematis, Pak Puji. Iya. Mohon maaf. Terima kasih Pak Puji, ini catatan luar Felix, biasa nih dari Pak Puji. Iya, iya. Baik Bapak Ibu audiens yang ada di sini, kemudian para narasumber, kami sebagai pelaksana sangat impresif ya, sangat dengan ide-ide dari para narasumber, kemudian pertanyaan dari para audiens, mudah-mudahan kita akan ada titik temu di sini. Tapi satu yang menjadi concern saya adalah bahwa hal yang tidak boleh lupa adalah bahwa perannya pengetahuan adalah untuk membangun literasi publik. Dan di saat literasi publik sudah semakin baik, maka respon publik pun semakin baik. Nah, disitulah peran kami, para masyarakat civil society, Sukam Kolabora, Ampu, Sejajar, Pujono Center, berusaha terus mengadvokasi pemerintah untuk lebih peduli bagaimana membangun literasi publik yang lebih baik. Kemudian kami kembalikan floor kepada Mas Mizan untuk menyimpulkan atau membacakan kesepakatan dan menutup acara ini. Silakan Mas Mizan. Baik, terima kasih Mbak Andri. Terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya kami ucapkan kepada yang terhormat Pak Aceh dari Komisi 8 DPR RI, yang terhormat Pak Wisnu, Direktur Deputi Sistem dan Strategi BNPB, Pak Felix, Direktur DTTP, Bappenas, DTTP, dan juga Pak Yono. Mungkin ini sebetulnya bukan kesepakatan, tapi lebih kepada kesimpulan, poin-poin kesimpulan penting yang saya rasa bisa kita sarikan. Ada 6 aspek perubahan yang terjadi, yang bisa kita antisipasi akan terjadi melalui RUU Penanggulangan Bencana, terkait dengan perubahan dari sisi kelembagaan, perencanaan, pendanaan, penyelenggaraan atau spektrum program dan kegiatan penanggulangan bencana itu sendiri, kebijakan, termasuk bagaimana memainstreamkan pengurangan risiko bencana dan juga peningkatan ketahanan sebagai bagian dari pembangunan nasional dan juga pembangunan daerah, serta kapasitas, baik itu dalam konteks sumber daya manusia, memanfaatkan sains dan teknologi, inovasi, dan big data. Menarik bahwa ada beberapa poin konvergensi dan juga koheren yang bisa kita ambil benang merahnya daripada pembicara, tetapi juga ada beberapa proposal konkret yang sudah disampaikan baik dari unsur civil society ataupun dari para penanya. Tentu ini bukan akhir, mari kita sama-sama terus menjaga komunikasi, menyampaikan aspirasi juga kepada proses politik yang sudah berjalan di dalam konteks penyiapan RUU Penanggulangan Bencana. Terima kasih atas perhatian dan atensi Bapak Ibu sekalian, atas partisipasi dan atensinya di dalam acara Amkolabora. Amkolabora sebagai lembaga riset dan institut yang tidak berafiliasi dengan partai politik manapun dan berusaha untuk memberikan kontribusi keilmuan untuk proses politik yang lebih baik di tanah air. Terima kasih. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.